لأبي حمد محمد سيد الناس له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fil amin. Amin. Wasalisu leres. Wasalisu utawi kang kaping 3. Wasalisu utawi kang kaping 3. Mimma saking barang tada'u kang tinggal sapa sira ing ma. Mimma saking barang tada'u kang tinggal sapa sira ing ma. Iku alla tukhalitu yen to ora nyampuri sapa sira. Iku alla tukhalitu yen to ora nyampuri sapa sira al umara ing pira-pira pejabat. Al umara ing pira-pira pejabat. Wasalatina lan pira-pira ratu. Wala tarahum lan ora ningali sapa sira ing umara wasalatin. Wala tarahum lan ora ningali sapa sira ing umara wasalatin li anna ru'yatahum krana sak temene ningali umara wasalatin wa mujalasatahum lan ruang lungguh umara wasalatin wa mukhalatuhum lan campuran ing umara wasalatin iku afatun pancabaya. Iku afatun pancabaya azimatun kang gedhe. Walawi betulita senajan den coba sapa sira biha kelawan mukhalatoh dak mongko tinggalo sira anka saking sira madhahum ing muji umara wasalatin. Madhahum ing muji umara wasalatin. Wasana'ahum kan tegese muji umara wasalatin. Li anna Allah ta'ala krana sak temene Gusti Allah Ta'ala iku yaldhabu bendu sapa Gusti Allah. Iku yaldhabu bendu sapa Gusti Allah ida mutiha ari kalane den elem. Ari kalane den elem tawa den puji sapa alfasiku wong kang fasik. Sapa alfasiku wong kang fasik. Wadhalimu lan wong kang dolim. Wadhalimu lan wong kang dolim. Waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong da'a kang ndongaake sapa man. Da'a kang ndongaake sapa man lituli baqaihim maring
dawane uripe Umar wasalatin lituli baqaihim maring dawane uripe Umar wasalatin faqad ahabba mongko yakti demen sapa man an yukso ing yen to den durakani an yukso ing yen to den durakani sapa Allahu Gusti Allah fi ardihi ing dalem bumine Allah an yukso ing den durakani sapa Allahu Gusti Allah fi ardihi ing dalem bumine Gusti Allah. Yang nomor 3 dari 4 yang itu sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya dihindari. Yang pertama munadharah, yang kedua napa kalau ini perdebatan, yang kedua napa? Yang kedua yang perlu ditinggalkan adalah menjadi wa'id atau mudzakir. Dan yang ketiga adalah tukhalitul umara wassalatin. Napa niku tukhalitul umara wassalatin? Bercampur. Hendaknya engkau meninggalkan untuk bercampur dengan para pejabat, dengan para pejabat, para pemimpin. Para pemimpin yang bagaimana? Para pejabat yang bagaimana? Dijelaskan di akhir al-fasiqu wadh-dhalimu. Hendaknya meninggalkan untuk bercampur dengan para pejabat, dengan para salatin, dengan para pemimpin, para pejabat. Salatin itu kalau di mana ya ratu. Ratu itu ya para penguasa, para pemimpin. Karena memang di negara di luar Indonesia, kayak di negara-negara mana ini, Irak dan seterusnya, pada waktu itu kan masih berbentuk salatin. Salatin itu ya kerajaan, dan sampai sekarang pun kan juga masih ada negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki. Jadi itu berbentuk kerajaan. Garis keturunan itu yang memimpin, yang menjadi pimpinan. Jadi janganlah engkau itu bercampur atau mencampuri. Jangan melihat enggak boleh. Melihat para umara, para salatin wa mujalasatahum, duduk bersama dengan mereka, bercampur dengan mereka. Artinya ya bukan kemudian melihat hanya sekedar melihat, kan. Kalau hanya sekedar melihat ya enggak apa-apa. Melihat dalam artian di sini adalah tidak hanya sekedar lihat aja, tetapi sampai pada tahapan ya bercampur, duduk bersama, memuji-muji, memuja-muja, mengagung-agungkan. Sementara kita tahu bahwa para pejabat tersebut, para pemimpin tersebut jelas-jelas fasik, jelas-jelas zalim. Maka yang seperti ini dilarang untuk dekat-dekat dengan
para umara dan salatin. Jadi ada titik poinnya bahwa yang dimaksudkan itu adalah mutihal fasik wa dhalim. Jadi mengelu-elukan, mengagung-agungkan para pejabat, para pemimpin yang jelas-jelas itu dhalim. Lalu bagaimana berarti kalau dengan pejabat yang amanah, dengan para pemimpin yang amanah, yang arif bijaksana di dalam memimpin, maka ya tidak apa-apa. Maka berarti mafhum mukhalafahnya ketika bersama dengan para pemimpin, pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang itu baik menjalankan sesuai dengan yang semestinya, berarti nggih boleh. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa segala sesuatu itu yang baik tetap berada di tengah-tengah. Segala hal itu yang baik ya pada posisi tengah-tengah. Tidak terlalu condong juga tidak terlalu jauh. Khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baik perkara, sebaik-baiknya hal apapun itu ya yang baik pada posisi di tengah-tengah. Jadi tidak ngeblok ke kanan, tidak ngeblok ke kiri, ya berada pada posisi yang seimbang, berada pada posisi di tengah. Jadi bagaimana sikap terhadap para umarok dan para salatin, para pemimpin, maka ya berada di posisi yang seimbang, di posisi di tengah. Tidak terlalu dekat dengan mereka, tapi juga tidak terlalu jauh dengan mereka. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat dengan para pemimpin, dengan para pejabat, maka akan sulit kalau kita menghendaki untuk bisa melakukan nahi mungkar. Jadi posisi di tengah ini membuat kita itu lebih enak, lebih mudah untuk bisa mengambil peran, bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau misalkan sangat dekat dengan para pejabat, terlalu dekat dengan para umara, dengan para pejabat, dengan para salatin. Ketika umara, salatin atau para pejabat ini melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak benar, maka mulut ini akan sulit untuk memberitahunya. Kalau terlalu dekat, mau keluar kata-kata itu nggak bisa, karena sudah saking dekatnya. Apalagi kalau sampean itu orang pertama yang dapat bantuan, yang dapat tunjangan, yang dapat hadiah, maka ini akan sangat sulit untuk bisa melakukan nahi mungkar. Jadi orang itu kalau terlalu dekat itu akan susah untuk melakukan nahi mungkar. Kenapa? Ya saking dekatnya jadi ya nggak bisa. Mau mengingatkan itu mulut sulit rasanya untuk mengucapkan, untuk mengingatkan itu sulit karena saking dekatnya. Lah kalau jauh, kalau terlalu jauh juga demikian. Kalau terlalu jauh, tahu para pejabat ini melakukan kesalahan, melakukan yang itu tidak semestinya dilakukan, maka bagaimana mau mengingatkan wong kita terlalu jauh? Kenal saja hanya sekedar tahu orangnya itu
Pak Kepala Desa, oh itu Pak Bupatinya sekarang, oh itu pemimpinnya saat ini. Tapi kita nggak kenal dengan orang tersebut, para pimpinan tersebut. Maka bagaimana kita mau mengingatkan? Bagaimana kita mau melakukan amar ma'ruf kalau kita saja tidak mengenalnya? Maka terlalu jauh itu juga tidak bagus, terlalu dekat itu juga tidak bagus. Maka kembali ke tadi bahwa segala sesuatu itu ya yang baik itu yang berada pada posisi tengah. Jadi mau mengingatkan itu ya saged, kalau memang melihat ada kemungkaran, mau memberitahu itu juga bisa keluar kata-kata karena kita mengenalnya. Jadi posisi inilah yang bisa menjadikan kita bisa berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi misalkan kayak ada di desa itu ada, kalau pejabat desa itu berarti para pimpinan desa, mulai dari kades sampai dengan kru-krunya. Jadi tim perangkat desa begitu. Ngasih bantuan, ngasih BLT, ngasih bantuan dari pemerintah yang kemudian itu disalurkan kepada rakyat, kepada masyarakatnya, yang tentunya berkategori sesuai dengan aturan dari pemerintah. Nopo? Ya yang masuk kategori fakir atau miskin yang memang perlu dibantu. Kalau terlalu dekat, apalagi sampean ini dapat bantuan pertama, lalu kemudian juga melihat bantuan-bantuan yang lain itu disalurkannya kepada para tim suksesnya, kemudian para saudara-saudaranya, atau yang dekat-dekat dengan para pimpinan ini, sampean pasti sulit untuk mencegahnya, saking dekatnya. Apalagi dapat bantuan pertama, mau ngasih tahu itu nggak bisa. Nah, itu yang kemudian disampaikan di poin ini. Termasuk juga yang tadi terlalu jauh itu, nggak kenal tuh, nggak kenal. Maka yang ada apa ya, mek gerundel tok. Itu loh yang dikasih kok mek cuma itu aja. Karena sampean jauh dengan para pimpinan itu, para pejabat itu yang punya wewenang untuk membagikan itu. Nggak mampu untuk mengingatkan juga karena sampean nggak kenal. Jadi kalau kenal itu bisa mengingatkan. Sana loh masih ada yang kelewatan, belum masuk dalam list daftar yang perlu dibantu. Di sana rumahnya ada di pojokan pinggir desa. Jadi perbatasan desa kita. Di sana masih ada yang kelewatan 2 rumah. Nah, itu perlu dibantu juga, Pak. Oh iya ta? Iya, Pak. Di sana itu keluarga miskin yang memang perlu dibantu. Jadi kasihan kalau tidak mendapatkan bantuan. Salah nanti kita, karena memang aturannya adalah yang itu sesuai dengan kriteria fakir atau miskin. Dilihat dari mungkin penghasilannya per bulan, pekerjaannya, kondisi keluarganya, kondisi rumahnya. Itu layak semua, Pak, masuk dalam kategori list daftar yang itu perlu dibantu. Bisa menyampaikan yang seperti ini kalau kita itu juga
kenal. Artinya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Itu. Kalau seperti itu, insya Allah bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, terus kemudian walawi betuli tabiha da'an kamadhahum wa sana'ahum. Ketika kamu dicoba untuk masuk dari bagian ini tadi, menjadi orang yang kemudian beberapa kali harus bertemu dengan para pimpinan, dengan para pejabat desa misalkan, karena masuk dalam kategori perwakilan atau menjadi tokoh di masyarakat, bukan tokoh di pemerintahan tapi tokoh di masyarakat yang biasanya menyampaikan informasi apa ke masyarakat. Nah, ketika engkau dicoba untuk sering berhadapan dengan para umara, dengan para pimpinan, dengan para pejabat, maka da'an kamadhahum wa sana'ahum, tinggalkanlah dari yang sifatnya memuji-muji. Tahu kalau para pejabatnya ini dolim, fasik, maka tinggalkanlah dari kebiasaan memuji-muji mereka, mengagung-agungkan mereka. Li'annallaha ta'ala yaghdabu idza mutiha al-fasik wa dolim. Karena Allah itu membenci orang yang mengagung-agungkan para pimpinan-pimpinan yang jelas-jelas dolim. Tahu kalau para pejabatnya ini dolim, tapi kok sik diagung-agungkan, sik dipuji-puji, bahkan sampai da'a lituli baqaihim, sampai mendoakan untuk panjangnya usia para pejabat itu. Artinya panjang usia di situ ya panjang usianya secara zahir, panjang pemerintahannya, panjang masa menjabatnya. Semoga Bapak ini akan terpilih lagi di dalam periode berikutnya, padahal jelas-jelas tahu bahwa itu adalah orang yang dolim. Mari kita kasih hormat, kita kasih sanjungan, kasih penghormatan setinggi-tingginya, dan yang kita tunggu-tunggu bantuannya untuk kita semua. Dan kita doakan semoga sukses bisa menjadi pemimpin di periode berikutnya. Artinya sampai mendoakan seperti itu untuk keberlangsungan panjang abqaihim. Jadi masa menjabatnya itu menjadi panjang, didoakan supaya bisa terpilih lagi. Nah, itu masuk kategori yang ini. Maka ini yang kemudian dibenci oleh Allah. Karena kita tahu ini sosok pemimpin yang dolim. Kok dipuji-puji, kok diagung-agungkan, malah doakan supaya panjang masa jabatannya, bisa terpilih lagi. Ini yang dimaksudkan faqad ahabba an yu'sallahu fi ardihi. Berarti nek seperti itu artinya senang bahwa kemaksiatan itu terjadi di bumi Allah. Senang bahwa bumi Allah ini dipenuhi dengan yang namanya kemaksiatan atau kedurhakaan para pemimpin-pemimpin yang jelas dolim. Jadi itu.
kita jangan mengeluh-elukan kalau tahu bahwa ini pemimpin yang kurang tepat, pemimpin yang dolim, maka jangan dipilih lagi untuk periode berikutnya. Jadi demikian, karena bukan monarki. Kalau monarki ya nggak bisa, karena itu garis keturunan raja yang nanti bakal menggantikan posisi raja sebelumnya. Tapi kalau di Indonesia, mboten. Di Indonesia bukan monarki. Warrabi'u utawi kang kaping sekawan. Warrabi'u utawi kang kaping sekawan mimma saking barang. Tada tinggal sapa sira ing ma. Tada yang tinggal sapa sira ing ma iku an la yaqbala. Yen to ora nerimo sapa sira. Yen to ora nerimo sapa sira syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji min ata'il umarai saking peparinge pira-pira pejabat. Min ata'il umarai saking pira-pira peparinge pira-pira pejabat. Wa hadayahum lan pira-pira hadiyahe umara. Wa hadayahum lan pira-pira hadiyahe umara. Fa in alimta senajan weruh sapa sira annaha sak temene hadaya iku minal halali saking perkara halal li anna tom'a krana sak temene ngarep-ngarep minhum saking umara iku yufsidu ngerusak apa toma adina ing agama li annahu krana sak temene kelakuan iku yatawalladu cukul minhu saking toma apa almudahanatu mertamboh wa mura'atu janibihim lan ngrekso arah-arahe umar wal muwafaqatu fi dzulmihim lan nocoki ing dalem zalime umar wal muwafaqatu lan nocoki fi dzulmihim ing dalem zalime umar wa hadza utawi iki mudahanah ila akhir kulluhu yo sekabehane hada iku fasadun rusak fitini ing dalem agama wa aqallu madarratihi utawi kidik-kidike bahayane hada iku annaka sak temene sira iku idza qabilta tatkalane nerimo sapa sira atau yahum ing pira-pira pawewehe umara wantafa'ta lan ngalap manfaat sapa sira min dunyahum
saking dunyane umara, min dunyahum saking dunyane umara, ahbabtahum mongko demen sapa sira ing umara, ahbabtahum mongko demen sapa sira ing umara. Waman ahabba waman utawi sapa wonge iku ahabba luwe demen sapa man ahadan ing wong siji, ahadan ing wong siji, yuhibbu mongko demen sapa man, yuhibbu mongko demen sapa man tula umurihi ing sakdawane umure man, tula umurihi ing sakdawane umure ahad nggih. Tula umurihi ing sakdawane umure ahad, wa baqaihi lan uripe ahad, bidzarurati kelawan darurat, bidzarurati kelawan darurat. Napa to darurat? Ya bahaya. Bidzarurati kelawan bahaya, wa fi mahabbati baqa'id dzalimi, wa fi mahabbati baqa'id dzalimi lan iku ing dalem demene tetepe wong dolim, wa fi mahabbati baqa'id dzalimi lan iku ing dalem demene tetepe wong kang dolim. Iradatun utawi ngarepake, iradatun utawi ngarepake, fidzulmi ing dalem zalim, ala ibadillahi ta'ala ing atase ibadah, ala ibadillahi ta'ala ing atase pira-pira kawulane Gusti Allah Ta'ala. Wa iradatu kharabil alami lan ngarepake rusake alam, lan ngarepake rusake alam. Fa ayyu syai'in mongko utawi endi suwiji-wiji iku yakunu ana apa ayyu, iku yakunu ana apa ayyu, ad-dharra iku ad-dharra luwih bahaya, min hada saking iki iradah, lidini maring agama, wal aqibati lan maring akhirat, wal aqibati maring akhirat. Yang keempat, mimma tada alla taqbal syai'an min ata'il umara wa hadayahum, sebaiknya meninggalkan untuk menerima segala sesuatu dari pemberian para umara, meninggalkan pemberian, meninggalkan untuk menerima hadiah. Meskipun kamu tahu itu adalah halal, meskipun tahu itu bersumber dari yang halal. Kenapa? Li'anna tom'a minhum yufsiduddin.
Yang dikhawatirkan adalah adanya sifat tamak. Jangan gampang nerima pemberian dari para pejabat, meski tahu itu adalah barang yang halal. Yang dikhawatirkan adalah munculnya sifat tamak. Dari tamak ini akhirnya nanti bisa naik tingkat menjadi penjilat. Jadi tamak itu kan ngarep-ngarep. Ngarep-ngarep itu ya berharap. Berharap dikasih sesuatu. Berharap dikasih hadiah. Berharap dikasih uang. Dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dan banyak hal. Jadi dari sifat tamak itu akan merusak agama. Li'anna tam'a minhum yufsiduddin. Li'annahu yatawalladu minhul mudahana. Jadi tamak itu akan merusak agama. Karena tamak itu akan melahirkan mudahana. Mudahana niku penjilat. Jadi berharap semoga nanti Pak Kades mampir ke rumah saya membawakan bingkisan untuk saya persiapan hari raya. Mudah-mudahan nanti orangnya mampir ke sini ngasih uang. Pernah dikasih 1 kali. Lalu kemudian berharap dan berharap dan berharap nanti dapat lagi. Nah, ini yang kemudian bisa merusak agama. Lalu menurunkan jiwa-jiwa penjilat. Maka segala sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin tadi yang zalim itu akan selalu dibenarkan, akan selalu diiyakan. Gimana ini? Wah, saya Pak, saya kalau dukung. Nah, itu artinya selalu mengiyakan, selalu membenarkan, padahal tahu bahwa itu nggak benar. Padahal tahu kalau itu ada yang salah. Tapi karena ada harapan, dengan saya selalu mendukung, dengan saya selalu mengiyakan, saya selalu memberikan pujian, nanti saya bisa dikasih hadiah. Ada harapan saya nanti akan dikasih bonus, akan dikasih bantuan lagi. Nah, itu yang kemudian bisa merusak agama. Jadi segala sesuatu itu menjadi benar di matanya. Karena ada ini tadi, embel-embel ini tadi. Ada harapan-harapan nanti dapat ini, dapat itu, dapat bonus, dapat hadiah, dapat uang tunjangan, dapat THR, dapat dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini itu yang dijaga, yang harus kita waspadai. Wa hadza kulluhu fasadun fid din. Ini semuanya bisa merusak agama. Ya. Ini semuanya bisa merusak agama. Wa aqallu madarratihi annaka idza qabilta atau yahum intafa'ta min dunyahum ahbabtahum. Jadi sedikit-dikitnya madarat atau meminimalisir
begitu ya. Maka bagaimana? Ya, kita kembali ke, kalau di negara kita sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Beda dengan yang tadi di atas dikatakan Salatin. Salatin berarti kesultanan, kerajaan, raja-raja. Kalau demokrasi berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu yang menjadi penguasa tertinggi. Sing milih Pak Kades sinten? Rakyat. Masyarakat. Sing milih Pak Bupati sinten? Ya rakyat. Rakyat yang punya kekuasaan tertinggi, sampai gubernur, sampai dengan presiden yang memilih adalah rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi sampean semua itu punya kuasa. Para pejabat itu adalah pelayan rakyat. Mereka itu adalah pelayan masyarakat. Jadi yang menjadi tuannya itu sebenarnya adalah yuk kita semua, sampean-sampean semua itu. Jadi rakyat itu ikut menentukan. Ada beberapa calon kandidat. Nah, yang ikut menentukan ya rakyat, karena nanti yang memilih adalah rakyatnya. Maka pilihlah sesuai dengan hati nurani yang itu benar-benar bagus di antara yang lain. Yang itu nanti sekiranya bisa menjadi sosok pemimpin yang arif, yang amanah, yang bijaksana. Maka milih kepala desa pun ya berarti tentukan mana yang baik. Kalau itu berangkat dari yang baik, dari golongan yang baik, nanti ada apa-apapun, misalkan ada bantuan dan seterusnya, maka itu juga akan dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi nek pejabatnya, pimpinannya itu kok seneng apa? Ya seneng misalkan arak itu tahu dan suka, punya kebiasaan, maka nanti ada bantuan juga akan tersalur ke mereka tentunya, ke golongannya yang juga punya kebiasaan di situ. Maka sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yaitu rakyat, yuk kita nek milih niku yo dipertimbangkan dulu, karena nanti baik buruknya itu juga akan kembali kepada kita semua. Nah, lalu seperti yang didapatkan oleh para umara, para pejabat itu sebenarnya kan juga berasal dari uangnya rakyat. Jadi ada fasilitas, dapat mobil dinas, dapat motor dinas, dapat rumah dinas. Loh itu semuanya dari rakyat, dari uangnya rakyat, hasil bumi bangsa, kemudian rakyat yang bayar pajak, lalu dialokasikan ke semuanya itu untuk kembali pada kebutuhan rakyat. Jadi kembali ke masyarakat. Jadi nek misalkan sampean itu ketemu dengan para pejabat, jangan minder, jangan takut,
tidak melakukan kesalahan. Ketemu sama Pak Kades mingkrik-mingkrik, mboten itu salah. Karena mereka itu adalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Jadi nek sampean dipanggil ada apa begitu, hadapi. Mampukan semaksimal mungkin untuk bisa menghadapinya. Jadi kalau misalnya sampean itu bisa memposisikan, saya ini loh yang ikut serta ngasih rumah dinas Pak pejabat, Pak niku mobil dinas yang jenengan kok suai niku saking pundi? Ya ini dari negara, fasilitas dari negara. Oh berarti kula nggih berkontribusi toh Pak? Iya, kan dari rakyat. Berarti kula saged ikut bareng numpang ya Pak. Nah itu kalau bisa memposisikan diri kita. Jadi jangan takut sama para pejabat selama kita tidak menyalahi aturan. Ya, kecuali memang salah, jelas-jelas ngambil milik orang lain tanpa izin. Nah ini berarti mencuri. Maka ini dipanggil ya berarti karena kesalahan kan. Nah nek ngono kuwi berarti ya memang sampean salah. Tapi lek enggak melakukan kesalahan, ya biasa sajalah bersikap dengan siapapun, dengan para pejabat dan seterusnya. Tetap menghormati sebagaimana umumnya masyarakat menghormati. Tidak perlu takut, tidak perlu minder, tidak perlu yang lain. Karena pada hakikatnya semua mereka itu, para pimpinan itu, para pejabat itu adalah pelayan masyarakat. Mereka yang menjadi pelayannya rakyat, sampean semua ini yang jadi tuannya. Maka tidak perlu ada rasa minder dan seterusnya kalau menghadapi segala hal yang itu berkenaan dengan para pejabat. Nah, lalu kemudian di sini kalau kita tahu jelas-jelas itu memang menyalahi begitu, dolim, jangan kita mengagung-agungkan. Tapi nek pejabatnya ini amanah, jelas-jelas amanah. Para tokoh-tokoh terdahulu di zaman keemasan agama Islam itu para pemimpin-pemimpinnya benar-benar amanah. Maka mengagungkan kemudian meneladaninya itu menjadi penting. Boleh, karena memang amanahnya ini yang kemudian itu bisa dicontoh untuk ditiru ketika menjadi pejabat. Ketika giliran kita itu mendapatkan amanah kedudukan, maka mengagung-agungkan para pemimpin yang benar-benar amanah itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu jelas-jelas ini pemimpinnya dolim, ini pemimpinnya fasik, nggak benar. Kok diagung-agungkan, didoa-doakan yang baik. Nah ini yang tidak boleh. Ini yang salah, karena ini bisa merusak agama. Itu dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana fa'ayu syai'in yakunu adhara min hadzal din wal aqibah wa iyyaka, mau kita lanjut, wa iyyaka wadiyasira wa iyyaka wadiyasira an yahda'aka yen to mbujuk ing sira apa istihwa usyayatin oleh ngiming-ngiming piro-piro setan.
au qaulu ba'din nas utawa ucapane sebagian menungso laka maring sira bi annal afdola kelawan yento kelawan sak temene luweh utama bi annal afdola kelawan sak temene luweh utama wal aula lan luweh utama iku antak khuda yento ngalap sapa sira ad-dinaro ing dinar wa dirhamalan dirham minhum saking umara wa tufarriqahuma lan andum sapa sira ing dinar wa dirham bainal fuqara'i ing dalem antarane pira-pira fakir wal masakin lan pira-pira wong kang miskin fa innahum mongko sak temene umara iku yunfikuna aweh nafaqah sapa umara fil fisqi ing dalem kefasikan wal maksiyati lan maksiat wa infaquka utawi nafaqah sira ala du'afa innasi ing atase pira-pira wong apes iku khairun luwih bagus min infaqihim ketimbang saking infake atau nafaqoe umara fa innal la'ina krana sak temene iblis kang den laknat fa innal la'ina krana sak temene iblis kang den laknat iku qad qata'a temen-temen mutus sapa lain aknako ing pira-pira golongane aknak iku ngono kun nggih gulune aknako jamak min unuk ing pira-pira gulune kasirin minan nas gulune wong akeh saking manungsa bihadihi kelawan bihadihil waswasati kelawan iki waswas wa qad dzakarnahu lan teman-teman wis nutur sapa ingsun ing madzkur minal waswasah wa qad dzakarnahu lan teman-teman wis nutur sapa ingsun ing madzkur minal waswasah fi ihya il ulumi ing dalam kitab Ihya Ulumuddin fatlubhu mongko nupriya sira hu ing keterangan fatlubhu mongko nupriya sira ing hu ing keterangan sammata ing dalem kono-kono ihya sammata ing dalem kono-kono kitab ihya. Nah, maka mana yang itu lebih berbahaya ketika mendapatkan bantuan dari pemerintah, dapat bantuan ada
ya bantuan. Maka bagaimana mensikapinya? Wa iyyaka antakhda'aka istihwa usyayatin. Ada yang mengatakan, ada yang merespon, wediyo, hati-hatiyo, takutlah nanti terbujuk dengan ya iming-iming atau rayuan setan. Hati-hatilah kalau mendapatkan bantuan. Ada yang mengatakan au qaulu ba'din nas laka bi annal afdala wal aula an ta'khudad dinar wa dirham. Kalau memang mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka yang lebih baik adalah kamu mengambilnya, menerimanya, dapat bantuan sekian juta dari pemerintah. Maka bagaimana sikap kita? Silahkan diterima, silahkan diambil. Tapi kemudian ada lanjutannya. Tapi kemudian tufarriqahuma bainal fuqara wal masakin. Lalu kemudian bagikan bantuan itu kepada para fakir miskin. Fa innahum yunfikuna fil fisqi wal ma'siyah. Infaquka ala du'afa khairun min infaqihim. Jadi begini, nek ada bantuan dari pemerintah, yo diterima. Diterima, ini bantuan yang jelas enggaknya enggak tahu. Jadi bantuan dari pemerintah terimalah. Lalu kemudian bagikan itu kepada para fakir miskin. Jangan kemudian di awal, oh ya nanti ada bantuan pemerintah saya mau menerimanya. Lah ketika sudah menerimanya, kok eman yo, gak sidoe, tak pek dhewe, tak nggih sendiri. Nah, ini berarti salah. Jadi anjurannya adalah diterima. Setelah itu dibagikan kepada para fakir miskin. Karena dengan kita menolak, kalau kita menolak bantuan itu, bisa jadi nanti bantuan itu kan akan dialihkan kepada orang lain. Nah, dialihkan kepada orang lain ini, ya kalau bantuannya dialihkan kepada orang yang benar penerimanya. Kalau ini sampai salah, maka bantuan ini dikasihkan kepada ternyata punya kebiasaan mabuk-mabukan. Maka ini kan akan menjadi bantuan yang semakin membawa pada kemaksiatan. Maka ketika yang menerima ini salah, maka ini nanti akan dibelanjakan untuk beli minum-minuman keras, untuk beli ya pesta, untuk pesta arak, pesta khamar dan seterusnya. Untuk hal-hal yang itu jauh malah lebih membawa pada kemudaratan. Maka ketika ada bantuan, terimalah. Setelah itu dibagikan kepada para fakir miskin. Itu nanti akan lebih baik daripada nafkahnya para umarok kepada orang-orang selain sampean yang itu belum tentu nanti benar. Belum tentu benar orangnya. Ternyata yang menerima bantuan lebih parah, punya kebiasaan buruk, punya catatan kriminalitas. Maka nanti akan dipakai, dibelanjakan bantuannya untuk hal-hal yang itu sifatnya kemaksiatan. Maka terimalah kalau dapat bantuan, lalu
lalu kemudian disalurkan kepada para fakir miskin. Nah, itu nanti ada kemungkinan bisa memberikan lebih pada kemanfaatan kepada orang lain. Jadi ketika yang ngasihkan itu sampean jelas-jelas orangnya baik, orangnya ini kepribadiannya bagus, orangnya berdermawan, punya sifat lumo pada sesama. Nah, ketika kemudian tahu itu disalurkan kepada para fakir miskin di tetangga yang itu benar-benar masuk golongan orang yang perlu dibantu, kita kasihkan itu kepada mereka. Lalu yang menerima, ini ada bantuan beras dari siapa ini? Oh, dari Pak Kiai itu, dari Ibu itu. Nah, jelas orangnya. Oh, dari Pak Kiai Niko, dari Ibu itu. Ya udah, nanti saya tak saya tak sholat jamaah karena Pak Kiainya sudah baik, sudah berdermawan kepada kita yang ada di lingkungannya, yang kita juga tinggal di sekitar masjid ini. Nanti mulai hari ini saya tak lebih rajin untuk pergi sholat berjamaah. Ada nilai kemanfaatan di situ. Ketika yang memberikan itu adalah seorang yang jelas-jelas itu dilihat baik di mata masyarakat. Jadi saluran bantuannya ini bermanfaat. Ini jelas bisa membawa kebaikan kepada orang lain. Oh ya, alhamdulillah, pas ini tadi pas habis berasnya dapat bantuan dari Pak Kiai. Nanti kalau ketemu saya tak mengucapkan terima kasih. Jadi ada nilai manfaatnya. Nah, kalau tidak diterima sampai tolak misalkan, terus nanti dialihkan ke orang lain, ya kalau benar yang menerimanya orang baik seperti sampean, kalau boten, nah ini akan berakibat pada semakin melebarnya kemaksiatan itu. Kemudian ada ada cerita yang kaitannya dengan bantuan kayak gini. Jadi ada cerita, ada bantuan dari pemerintah di masyarakat. Nah, itu untuk membangun masjid. Jadi proses pembangunan masjid. Lalu di situ dari pihak pemerintah itu ada yang nyumbang, dari pihak pejabat itu ada yang mau nyumbang. Nah, pejabat ini itu adalah orang yang sangat terkenal di masyarakat itu sebagai orang yang baik, sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang kepribadiannya baik, dengan masyarakat itu peduli sekali. Melihat ini ada renovasi masjid, sedang pembangunan, dananya itu menipis. Lalu kemudian datang ke tempat masjid itu, lalu mengatakan bahwa beliau akan nyumbang. Nah, si tokoh agamanya, tokoh kiainya di masyarakat itu kemudian tanya. Nah, Pak Kiainya tanya. Nah, di situ kemudian niki bantuan saking panjenengan pribadi, uangnya sampean pribadi, nopo uang negara? Ditanya. Niki uang saya pribadi Pak Kiai, uang saya pribadi, bukan uang negara. Monggo, nek ngoten saya terima untuk membangun masjid kubah, pembelian kubah dan pembangunan di bagian atas. Monggo kalau tampi matur suwun, semoga menjadi amal jariah. Jadi ini salah satu bentuk kehati-hatian seorang kiai ketika mendapatkan bantuan. Sampai ditanya seperti itu. Uangnya sampean pribadi, nopo uangnya saking
negara. Uang kula pribadi. Oh nggih, kalau ngoten saya tampi kula terima untuk pembangunan masjid. Lalu ada juga seorang kiai itu dapat bantuan dari pemerintah. Kalau itu jelas dari pihak satu orang begitu ya, yang ingin menyumbang, dan jelas itu dari uang miliknya pribadi. Nah, ini ada bantuan lagi. Yang itu datangnya ya enggak begitu jelas begitu, dari pemerintah. Lalu kemudian saking berhati-hatinya untuk menjaga itu ya, tentang penggunaan harta untuk pembangunan, untuk ya mau nyumbang begitu ya. Entah itu nanti mau digunakan untuk apa, karena itu adalah sebuah pondok pesantren. Jadi ada yang nyumbang, ada bantuan dari pemerintah. Lalu kemudian ya diterima ini bantuan dari pemerintah itu diterima. Lalu kemudian dialokasikan untuk yang sifatnya itu ya, karena ini bantuan dari pemerintah, tidak tahu saya untuk kejelasannya. Lalu kemudian ya tetap diterima, dialokasikan itu untuk pembangunan, bangun selokan, saluran pembuangan kotoran, bangun apa bahasanya ya, selokan ya, bangun selokan, kemudian bangun toilet, dialokasikan ke pembangunan yang sifat-sifatnya ya yang seperti itu, untuk pembangunan toilet, kloset, dan seterusnya. Kemudian untuk membangun saluran selokan air, selokan untuk aliran pembuangan. Bukan untuk membangun tempat imamnya masjid, tempat untuk membangun masjid, membangun bilik-bilik yang ada di dalam masjid, bukan. Tapi pengalokasiannya itu disalurkan juga sesuai dengan asal bantuannya, asal barangnya. Jadi dapat bantuan seperti itu ya diterima, tapi nanti digunakan untuk membangun yang sifatnya juga ya bangsane bangunan saluran pembuangan, saluran untuk kotoran, kemudian saluran toilet ya, toilet umum, untuk tempat berbersih begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu saking menjaganya. Jadi seperti itu. Jadi nek ada bantuan gitu nggih ditampi, tapi kemudian bisa menggunakan bantuan itu sesuai dengan tempatnya. Jadi tidak untuk membangun masjidnya, beli atapnya, kubahnya, tempat imamannya, tapi dipakai untuk saluran pembuangan, saluran selokan, kemudian toilet dan sejenisnya. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk kita perhatikan. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Tak terasa kok sudah 60. Monggo kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad